Khairuddin, kemudian Pak Muhammad Ahmad yang hadir pada sore hari ini, kemudian yang saya hormati Ibu Majelis Taklim, Bu Nyaya, kemudian Ibu Ketua Majelis Taklim, dari Ibu Penasehat Majelis Taklim serta seluruh yang hadir di Ibu Majelis Taklim senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta ridhonya pada sore hari ini kita dihadirkan oleh Allah dalam sebuah majelis, yaitu pertemuan Al-Ikhwan. Semoga kita hadir pada sore hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dapat dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiga kalinya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan tausiah berkenaan dengan melakukan siap semua? Alhamdulillah, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sekarang diberikan kesehatan. Mudah-mudahan nikmat kesehatan yang sekarang ini Allah beri kepada kita, mudah-mudahan dapat kita lestarikan dan kita sampai kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan ini tidak lama lagi, kurang berapa hari? 1 bulan, 25 hari Pak ya? Lebih kurang 25 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Baru saja kita merayakan atau mengenang peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayatnya sudah dibacakan oleh para qari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahwa kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling tidak kita mengenang peristiwa besar yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menerima perintah salat sehari semalam yang semula 50 waktu yang sekarang ini menjadi 5 waktu. Salat yang seperti apa 5 waktu itu? 5 waktu itu salat yang kita jalankan setiap hari, setiap saat. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang perintah tersebut adalah merupakan perintah yang wajib untuk kita laksanakan. Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, untuk membayar zakat. Perintahnya tidak langsung dipanggil Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Namun perintah tersebut melalui malaikat Jibril disampaikan bahwa umatmu diminta untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka kita semua wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun giliran melaksanakan sholat Allah memanggil langsung Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat yang semula 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, perjalanan Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj ini bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan seterusnya, berjumpa dengan nabi-nabi yang terdahulu. Lalu kemudian disarankan
sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah menerima perintah sholat ini awalnya 50 waktu, kemudian berjumpa dengan nabi-nabi yang terdahulu diminta untuk minta keringanan karena umatmu ini kecil-kecil, kemudian umurnya tidak panjang dibandingkan nabi-nabi yang terdahulu, umurnya sangat panjang ini. Maka ketika itu Rasulullah SAW setelah bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu lalu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala meminta keringanan. Yang semula sholat itu jumlahnya 50 waktu sehari semalam, kemudian di korting menjadi 5 waktu sehari semalam. Nah, itu pun masih dianggap berat oleh nabi-nabi yang terdahulu. Diminta untuk minta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tidak mau karena merasa malu ketika sudah diberikan keringanan, minta lagi keringanan. Sehingga sholat 5 waktu inilah yang sekarang ini kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu-ibu yang saya hormati, paling tidak dengan kita mengenal peristiwa Isra Mi'raj ini, kita dapat mempelajari bahwa sholat merupakan ibadah yang utama, yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan namanya sholat, ibadah sholat ini adalah ibadah yang mutlak kebenarannya. Ya. Tadi disampaikan min ayat ini anak-anak itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Itu ayat yang tidak mendapatkan pertentangan di mana-mana. Baik mazhab apapun di sana, semua menganggap bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar. Setiap golongan kaum menganggap bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar. Bahwa Rasulullah SAW adalah diperjalankan di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya itu malam. Perkiraan waktu itu sekitar pukul 4 sebelum masuknya waktu subuh. Ibu-ibu yang saya hormati dan juga bapak-bapak, dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut kita dapat ambil pelajaran bahwa sesungguhnya melaksanakan sholat, mengerjakan ibadah sholat itu merupakan satu kewajiban yang tidak boleh tidak harus kita kerjakan. Bagi ibu-ibu, kewajiban tersebut hendaklah dikerjakan bersama dengan anak-anaknya. Kalau bapak mengerjakan sholat yang paling afdol, yang paling bagus di masjid. Nah, kalau ibu-ibu di rumah beserta dengan anak-anaknya, anak perempuan, paling tidak mulai hari ini kita bergegas ya, mengajak anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Melaksanakan sholat itu merupakan salah satu kewajiban yang tidak boleh tidak harus kita kerjakan. Kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan baik, maka kita boleh melaksanakan sholat itu dengan cara berbaring. Karena waktu itu kondisinya kita sakit. Tidak kuat berdiri, boleh dengan baring. Ya. Kalau tidak boleh bisa baring lagi, boleh dengan menggunakan isyarat mata. Kalau sudah menggunakan isyarat mata, lebihnya daripada itu mungkin orang tersebut telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang sehat, yang waras, tetangga kanan kiri, kawan yang tolak, sama-sama mensolatkan jenazah tersebut. Betapa pentingnya mengerjakan ibadah sholat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang saya hormati, berkenaan dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan,
bulan suci Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Saat ini adalah sangat yang tepat kita mengadakan pengajian seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Alhamdulillah saya tadi telepon ya sama ibu tadi ya, untuk mengisi pengajian. Alhamdulillah pengajian hari ini adalah pengajian persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Beberapa kali kami mengisi pengajian-pengajian seperti sore hari ini. Saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa melaksanakan ibadah puasa merupakan kewajiban. Kewajiban yang ketika saat itu kita niatnya tidak berpuasa, ketika niat hari itu tidak berpuasa, ya pada saat di bulan suci Ramadan misalnya pre, kan, malas itulah besok puasa, pre, artinya nggak usah puasa, tapi nggak usah diketahui makan minumnya, pre. Kita libur satu hari di bulan suci Ramadan, satu hari kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, yang menyengaja kita tidak berpuasa satu hari tersebut, lalu kemudian kita ganti puasa tersebut dengan berpuasa 1 tahun, itu pun tidak menutupi bahwa kemuliaan di bulan suci Ramadan. Maka bagi ibu, kemuliaan di bulan suci Ramadan adalah berpuasa 1 bulan penuh. Namun bagi ibu-ibu yang sekarang ini dalam kondisi normal, ya masih mengeluarkan darah haid, maka ada istilahnya bonus. Ya, bonusnya karena mengeluarkan darah haid. Ya. Ketika wanita yang sedang mengalami keluar darah haid, maka diharamkan berpuasa. Haram berpuasa, haram melaksanakan sholat, haram membaca ayat Al-Quran, termasuk berhubungan suami istri pun haram ketika wanita tersebut dalam kondisi haid. Haidnya itu ada yang 5 hari, ada yang 4 hari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 2 minggu. Nah, bagi ibu-ibu yang sedang mengeluarkan darah haid, itu haram hukumnya berpuasa. Ya, biasanya ibu-ibu ini, setahu saya, ya, sudah sore dan siang, misalnya kita ini jam 3 lagi masak-masak di dapur. Ya, setelah itu jam 4, jam 5 masakan sudah matang, gitu kan, udah disiapkan di meja, gitu kan. Tinggal menunggu sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Rupanya apa? Rupanya mengeluarkan darah haid. Nah, akhirnya tak jadi puasa, tak jadi berpuasa pada hari itu. Ya, sebelum masuknya buka puasa dia sudah berbuka. Tapi jangan khawatir ibu-ibu, jangan menyesali berpuasa 1 hari. Ketika hari ini suatu misal, ketika kita berpuasa 1 hari, kemudian belum berbuka puasa, belum jam 6 atau jam 7 sekarang Pak? Ya, jam 6 ya. Jam 6 sebelum adzan subuh, adzan maghrib, kita berbuka puasa, kalau kemudian saat itu kita berhalangan, ya, maka tetap kita akan mendapatkan pahala puasa. Namun 1 hari tersebut harus diganti di hari lain di luar bulan suci. Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan itu pula, maka kewajiban ibu-ibu ini saya sampaikan ini kepada ibu-ibu dan juga disampaikan kepada anak keturunan kita, anak cucu kita yang di rumah, yang belum melunaskan ibadah puasa tahun yang lalu. Tahun ini masih ada waktu kurang lebih 1 bulan untuk melunaskan ibadah puasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya.
Kenapa? Karena kewajiban puasa ini adalah kewajiban yang tidak boleh tidak harus kita kerjakan. Maka ketika kita tidak menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan tahun yang lalu, tidak kita lunaskan, kita punya hutang, maka ketika masuk bulan suci Ramadan ini, maka mendapatkan double. Ada double membayar fidyah. Membayar zakat sudah, membayar zakat dan membayar fidyah karena ada tunggakan puasa. Maka biasanya amil zakat, ya, itu bertanya kepada bapak atau ibu yang membayar zakat, Pak, saya membayar zakat. Itu berapa orang? 4 orang, boleh 4 orang. Bayar fidyah, Pak, berapa hari? 5 hari. Membayar fidyah itu juga merupakan salah satu kewajiban bagi ibu-ibu yang belum melunaskan ibadah puasa tahun yang lalu. Ya. Maka saya berharap kepada ibu-ibu sekalian, karena sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, ya, maka ibadah puasa tahun yang lalu tidaklah dilunaskan. Bisa? Ibu sudah lunas semua. Sudah lunas ibadah puasa tahun yang lalu. Belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Ya. Yang belum melunaskan ibadah puasa ini termasuk juga bukan hanya ibu-ibu tapi bapak-bapak. Bapak-bapak ketika bulan suci Ramadan tahun lalu, ya ada yang puasanya bolong 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu kan. Karena apa bolongnya? Karena saat itu sedang sakit demam, ya, sakit demam dan seterusnya. Boleh kita tidak berpuasa, namun syaratnya harus diganti di hari yang lain. Ya, bagi bapak atau ibu-ibu yang belum melunaskan ibadah puasa tahun yang lalu, maka adalah tahun ini mulai dicicil puasa Senin Kamis, ya. Paling tidak itu. Nah, dengan harapan mudah-mudahan selesai kita menunaikan ibadah puasa tahun yang lalu, ketika sudah lunas, ya, maka alhamdulillah. Berarti tahun ini nanti tidak ada kewajiban untuk bayar fidyah bagi kita. Ibu-ibu yang saya hormati, puasa merupakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim. Ya. Rukun Islam ada 5, termasuk diantaranya berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban yang tidak boleh tidak harus kita kerjakan. Kalau tahun yang lalu kita tinggal puasa 1 hari atau 2 hari karena berhalangan itu boleh dikarenakan karena mengeluarkan darah haid dan seterusnya, maka tahun ini wajib kiranya diganti. Wajib kiranya diganti. Nah, bagaimana dengan alasan yang lain? Alasan-alasan yang lain tidak boleh. Alasan itu bagi wanita hanya diperbolehkan ketika wanita sedang dalam kondisi mengeluarkan darah haid. Yang kedua, darah nifas. Kalau nifas itu otomatis identik dengan wanita yang melahirkan. Ya. Ada pertanyaan ibu, bagaimana kalau wanita yang melahirkan? Ya, wanita yang melahirkan berarti tidak boleh berpuasa. Ya. Melahirkan menjelang bulan suci Ramadan atau 1 hari di bulan suci Ramadan belum merasakan puasa 1 hari di bulan suci Ramadan, ternyata dia melahirkan. Bagaimana dia puasanya? Diganti di hari yang lain. 1 bulan tidak berpuasa, 40 hari ya, 40 hari atau 45 hari, 40 ya, 40 hari mengeluarkan darah istihadah. Baik, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kalau wanita yang sedang melahirkan di saat awal bulan suci Ramadan, maka dipastikan orang tersebut 1 bulan tidak berpuasa.
satu bulan tidak berpuasa maka diganti di hari yang lain. Ya, bulan Syawal ketika lebaran satu hari kita boleh berpuasa. Lebaran satu hari ya itu haram hukumnya berpuasa. Lebaran 2 hari boleh kita berpuasa, namanya puasa Syawal sampai 6 hari. Lalu kemudian kalau misalnya puasanya tanggal 5 boleh selama masih dalam bulan Syawal. Jadi hutang-hutang puasa itu yang menjadi tanggungan kita hendaklah kita lunaskan dulu sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang saya hormati, kaitannya pembahasan kita sore hari ini saya pikir sudah tuntas kan berkenaan dengan ibadah puasa. Yang paling penting kita niatkan ketika masuk bulan suci Ramadan, niat 1 hari untuk 1 bulan. Ya. Ketika diumumkan di masjid misalnya, besok kita sama-sama berpuasa Ramadan. Nanti malam ada malam apa Bu? Malam apa Bu? Malam mulai tarawih nanti malam. Ya, lepas maghrib, lepas isya itu ada namanya geduri arwah. Ya. Nah, saat itu besok kita niat berpuasa, malam hari itu kita niatkan bahwa saat itu kita niat untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Manalah tahu tidur kemudian kebablasan sampai jam 6 gitu kan, nggak sahur lah berarti. Ya sudah nggak sahur, tapi niatnya sudah ada niat dalam hati bahwa niatnya berpuasa selama 1 bulan. Walaupun nanti di dalam perjalanan puasa ini, ya, dalam perjalanan puasa ini ada halangannya mengeluarkan darah haid bagi wanita, sakit bagi laki-laki. Nah, itu kan lain cerita, tapi niatnya menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Ya, di awal bulan suci Ramadan harus kita niatkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan niat kita selama bulan suci Ramadan, maka insya Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Yakin ibu-ibu, selama bulan suci Ramadan Allah berikan kekuatan kepada kita. Saya boleh bukti Bu, ketika bulan suci Ramadan pada saat puasa Senin Kamis Bu, ya, puasa Senin Kamis atau puasa bayar utang, ya, puasa hari Senin Kamis itu perasaan berat kali puasa. Puasa Ramadan lebih ringan lagi, karena saudara-saudara kita berpuasa, kanan kiri tetangga jumpa orang berpuasa, nggak ada kawan merokok, nggak ada kawan ngopi. Ya kan, nah, nggak ada orang minum, ya, karena berpuasa, sehingga perasaan ada aura tersendiri, aura ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka saat itu ketika niat ikhlas, puasa di bulan Ramadan itu seolah ringan gitu. Sudah jam 3 sekarang, gitu kan? Sebentar lagi adzan asar. Setelah adzan asar ini, ya, nyapu-nyapu atau apa gitu kan, sudah jam 6 rupanya. Tinggal nunggu aja. 1 hari kok sebentar kali ya, perasaan begitu kan. Nah, itu perasaan yang ada dalam diri kita karena suasana kita dalam berpuasa ini adalah semuanya dalam rangka mengharapkan kita Allah SWT. Maka ketika kita berpuasa, hendaklah niatnya adalah lillahi ta'ala. Dan puasa itu adalah untukku, ya, yang akan membalas berapa pahala, berapa keutamaan kita berpuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasanya adalah puasanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan melaksanakan ibadah puasa yang jelas kami berharap ketika awal bulan suci Ramadan, saat awal kita masuk bulan suci Ramadan, kita niatkan puasa kita selama 1 bulan penuh. Kemudian sebagai saudara-saudara kaum muslimin muslimah tetangga, ini pasti kita masih punya salah, maka salinglah bermaaf-maafan ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, jadi ketika kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh saling maaf-maafan, berjabatan tangan, atau ya melalui WA peduli. Biasanya kalau sudah dekat Ramadan atau dekat Lebaran, itu kalimat-kalimat yang di WA itu selalu dikirim, mohon maaf lahir batin dan seterusnya. Nah, kalimat itu adalah kalimat ucapan yang baik. Ya, malah tahu saat kita berkawan, bersosial seperti ini, kumpul begini, ada yang tersakiti, ya kita saling memaafkan, sehingga ketika kita masuk tanggal 1 bulan suci Ramadan, kita sudah tidak punya dosa. Insya Allah itu akan menjadi penyemangat kita, keimanan kita ketika kita saling memaafkan antar sesama. Ibu yang saya hormati, kemudian selain daripada itu, puasa ini adalah merupakan salah satu perintah Allah. Ya, perintah Allah yang wajib kita laksanakan, karena umat-umat yang terdahulu juga akan diperintahkan melaksanakan ibadah puasa. Nah, umat Muhammad adalah berpuasa selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian kaitannya dengan bulan suci Ramadan, maka hendaklah kita menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya berbicara sudah dikendalikan. Artinya mau ngomong, ya ngomong ini ngomong itu sudah dikendalikan. Ya, biasanya ini mohon maaf, ini biasanya ibu-ibu ya, biasanya cerita awal betul juga. Ya. Ya, sekarang ini mulai dikurangi. Artinya bukan kita meniadakan pembicaraan, namun mengurangi bicara. Ya, mengurangi bicara merupakan salah satu upaya yang baik yang perlu kita lakukan, karena ibadah puasa ini terutama lisan kita biasanya ini yang biasanya itu kecolongan. Ya. Artinya ketika kita berpuasa, hendaklah kita mengurangi pembicaraan kita. Bicara kita harus berhati-hati, ngomong sebelumnya. Ya. Kalau sebelum bulan suci Ramadan ini kan ngobrol ya Bu ya, ketemu ngobrol gitu kan, ngalor ngidul gitu kan. Namun ketika bulan suci Ramadan, ngumpul itu hendaklah ditiadakan. Ngumpul, ngobrol dan seterusnya hendaklah itu ditiadakan. Karena apa? Karena saat takut puasa itu, diam itu termasuk ibadah. Bahkan yang lebih bagus daripada itu adalah membaca ayat suci Al-Quran. Baca Al-Quran. Saya yakin di jam ini, ketika kita sepakat misalnya kita menghatamkan Al-Quran 1 hari, bisa 1 hari dibagi 1 juz, ketemu 30 hari, 30 orang, 30 juz 1 hari selesai. Ya, artinya sangat gampang sekali kita berlomba untuk kebaikan. Paling tidak dengan adanya kegiatan majelis taklim ini, kita bisa buat program, misalnya baca Al-Quran secara bersama, digilir 2 hari, 1 hari 3 orang atau 5 orang 1 hari datang ke masjid baca Al-Quran, itu jauh lebih bagus. Kemudian
ada kewajiban lain, yaitu membayar zakat ketika sudah memasuki Idul Fitri. Ya, saya yakin di masjid kita akan ditunjuk ya amil zakat yang menangani zakat fitrah selama bulan suci Ramadan. Maka ibu-ibu saya harapkan untuk mempersiapkan zakat fitrah kita. Caranya bagaimana? Caranya disisihkan keuangan kita ini untuk zakat fitrah, ini untuk belanja, ini untuk beli baju baru, ini untuk beli kue baru. Ya. Maka sebenarnya tugas ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan. Ya, maka 1 bulan sebelum bulan suci Ramadan ini adalah dikurangi jalan ke Botania. Dikurangi ke Botania, sudahlah di rumah aja lah. Ya. Artinya apa? Biar tidak banyak pengeluaran. Jalan ke mall sekarang dikurangi dulu. Ya. Kenapa? Karena ketika bulan suci Ramadan jangan sampai pas bulan suci Ramadan kita butuh duit, ya nggak ada duit, ya, yang akhirnya bingung, ya, itu akan mengganggu ibadah puasa. Ya, jadi paling tidak persiapan masalah materi juga menjadi bagian penting ketika kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya, nah, paling tidak ibu-ibu sudah programkan punya anak 4 misalnya atau 3. Kalau 3 berarti sama bapak ibu 2 berarti 5. Ya. Persiapkan baju 5 setel sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Apa boleh? Boleh. Itu persiapan. Malah ibu saya sarankan begitu. Siapkan baju dulu, anak-anak siapkan beli baju satu-satu sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jangan dipakai sebelum lebaran. Jadi anak-anak ketika berkawan, berkumpul dengan kawan-kawannya, aku udah diberikan baju baru sama mama, gitu kan? Ya, belum, biasanya begitu ngobrol gitu kan. Baju paling tidak 1 anak-anak wajib kita belikan, ya. Biar apa? Paling tidak ada suasana kegembiraan buat anak-anak kita. Jangan sampai anak gak diberikan baju, kasihan. Biasanya anak itu kalau sudah diberikan baju sama kawannya, beli baju lo di Botaninya tuh murah-murah lo, kami aja dibelikan sama pak kami. Kalau ada anak kita itu kita seperti itu, anak kita sudah punya baju. Kami sudah dari kemarin sebelum puasa sudah diberikan baju sama pak kami. Tapi bajunya nggak boleh dipakai sebelum lebaran.